Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok Valhalla ingin mempresentasikan tugas kami yang mengenai sistem informasi rental CD dan DVD. Dan ini adalah tugas untuk memenuhi pekerjaan tugas besar sistem berorientasi objek. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan sebuah sistem yang berjudul sistem informasi rental CD dan DVD. Jadi pada presentasi ini kami akan membahas tentang apa sih kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsionalnya, dan kami juga akan menjelaskan use case modelnya. Kami juga akan memperlihatkan kelas diagram pada sistem kami, dan lainnya ada sequence diagram, terus ada activity diagram, dan ada model software dan hardware system. Oke. Jadi pada saat ini bisa kita bilang bahwa merupakan zaman yang komputer, di mana komputer sangat mendominasi dan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan peranan komputer dalam mendukung proses bisnis mereka. Nah, jadi di sini berdasarkan permasalahan tersebut, dengan adanya sistem rental DVD, diharapkan proses bisnis yang terjadi pada suatu organisasi dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi pada kali ini kami akan mengusulkan suatu sistem rental DVD dan diharapkan akan mempermudah perusahaan rental DVD dalam mengelola pengelolaan sistem. Karena dalam transaksi yang terjadi masih menggunakan cara manual, yang dimana terdapat beberapa kesalahan dalam proses rental DVD tersebut. Nah, jadi sistem ini kami menggambarkan secara luas bahwa sistem informasi rental DVD ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dan mendukung proses bisnis rental DVD. Jadi sistem ini dirancang berdasarkan banyaknya masalah yang timbul karena belum adanya sistem. Contohnya adalah penyewaannya, banyak transaksi penyewaan yang terjadi dapat menimbulkan beberapa masalah, tidak atau kurang update-nya barang yang tersedia. Dan pada rancangan susulan ini diharapkan mampu untuk membantu perusahaan rental VCD atau CD dalam setiap transaksi yang terjadi, yang meliputi input data anggota, penyewaan, pengembalian, dan pengelolaan sistem, yaitu tambah, ubah data barang, dan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari kebutuhan non-fungsional, kalau misalnya dilihat dari aspek performance, diharapkan sistem baru ini dapat membantu mempersingkat waktu dalam proses penyewaan dan pengembalian. Dan pada sisi informasi, diharapkan sistem yang baru diharapkan memiliki penyimpanan data secara terpusat dan terintegrasi. Dan dalam sisi ekonomiknya, diharapkan biaya yang dikenakan lebih rendah sehingga perusahaan menjadi lebih hemat. Dan dalam sisi kontrol, diharapnya dengan sistem ini akan ada penetapan fasilitas otorisasi untuk melakukan akses data. Dan pada segi efisiensi, sistem baru diharapkan dapat melakukan pencatatan data penyewaan setiap hari dan bisa memberikan informasi sesuai yang diinginkan dengan tidak memberikan informasi yang salah atau informasi yang tidak diinginkan, sehingga waktu kerja lebih efisien, terutama dalam hal membuat laporan penyewaan. Dan pada segi layanan, diharapkan sistem ini dapat melayani pelanggan lebih cepat. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa use case model dari sistem yang kami usulkan. Jadi di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama ada admin, yang kedua ada barcode scanner, dan yang terakhir ada pelanggan. Jadi dalam kasus ini, seorang admin dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah login. Login itu seperti biasa, di mana merupakan akses untuk pemberian hak kepada sistem. Dan yang kedua itu terdapat use case penyewaan, di mana pada use case ini, disinilah admin dapat melakukan transaksi penyewaan. Dan setelahnya ada use case pengembalian, di mana pada use case ini si admin dapat melakukan transaksi pengembalian. Dan juga ada use case reporting. Pada use case ini si admin dapat melakukan kegiatan reporting seperti pembuatan laporan dan mencetak laporan. Dan pada use case terakhirnya untuk yang adminnya, yaitu adalah pengelolaan sistem. Jadi use case yang ini merupakan proses di mana admin dapat melakukan pengelolaan sistem secara keseluruhan seperti edit, update, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang use case lainnya yaitu scan barcode. Jadi di sini entitas barcode scanner dapat melakukan yaitu scanning barcode, dan entitas pelanggan dapat melakukan registrasi untuk pembelian yang baru, registrasi member baru. Okay.
Nah, jadi ini merupakan kelas diagram dari sistem yang kami usulkan. Jadi di sini terdapat ada 6 kelas. Yang pertama itu ada transaksi penyewaan, dan ada kelas transaksi pengembalian, dan ada juga kelas user, data siswa, laporan, dan administrator. Dan ini adalah sequence diagram dari login. Terdapat yaitu prosesnya, terdapat admin, terus ada interface rental CD, dan ada database form login, dan ada interface menu utama. Nah, disinilah prosesnya yang secara terstruktur di mana proses login itu terjadi. Nah, kemudian ada untuk use case penyewaan, ini ada sequence untuk penyewaan. Ini sama seperti login, ini adalah cara terstruktur, yaitu diawali dari admin memilih menu penyewaan dan diakhiri dengan data yang akan tersimpan di dalam database. Nah, ini sama, yaitu adalah use case untuk pengembalian, dan ini adalah activity diagram. Nah, jadi dalam activity diagram ini kami akan menunjukkan bagaimana suatu aktivitas itu terjadi. Contohnya di sini adalah aktivitas diagram untuk use case login sendiri. Jadi pada awalnya admin akan melakukan input username dan password, dan jika passwordnya gagal, maka admin akan melakukan input username dan password kembali. Dan jika passwordnya benar, maka akan terdapat konfirmasi login dan admin dapat melihat menu utama sistem. Dan ini adalah untuk registrasi, di mana sama mereka harus melakukan login dulu, dan jika salah mereka harus melakukan login kembali, dan jika benar baru menu utama akan ditampilkan, dan setelah itu akan muncul menu anggota, dan admin harus mengklik menu anggota, dan kemudian akan tampil form registrasi anggota, dan kemudian admin akan menginput data anggota, dan jika datanya lengkap maka admin akan menyimpan data anggota, dan jika tidak maka admin harus menginput anggota hingga datanya benar. Nah, ini untuk cetak kartu. Untuk cetak kartu sama seperti sebelumnya, yaitu diawali dengan login dan diakhiri dengan cetak kartu anggota. Nah, kalau yang ini adalah untuk pengelolaan sistem. Jadi admin bisa melakukan banyak hal di sini, dan ini adalah step-stepnya. Ini hampir sama seperti tadi, yaitu diawali dengan login. Dan ini adalah untuk penyewaan. Jadi sama sepertinya, step by step. Terdapat beberapa decision di sini, yaitu keputusan. Contohnya di sini adalah di saat admin menginput kode anggota, jika anggotanya sudah terdaftar, maka akan dilanjutkan dengan penginputan kode CD. Tetapi jika belum, maka sistem akan mengajukan kembali untuk admin agar menginput kode anggota yang benar. Dan ini adalah untuk pengembalian, yaitu sama, yaitu dengan menggunakan login pada awalnya, dan diakhiri dengan transaksi berhasil dan akan mencetak struk pengembalian. Nah, ini adalah untuk activity diagram untuk bagian laporan, yaitu diawali dengan login, dan juga sama, ini akan diakhiri dengan pencetakan laporan di akhir. Nah, ini adalah activity diagram dari scanning barcode. Jadi diawali oleh start, dan pada tahap ini yaitu akan didekatkannya kartu oleh anggota kepada alat scanning barcode, dan kemudian ada decision. Jika scanning gagal, maka kita harus melakukan hal tersebut kembali, dan jika scanning berhasil, maka informasi anggota akan ditampilkan. Ini merupakan model software dan hardware dari sistem. Dari sini terlihat bahwa beberapa komponen diagram, di mana terdapat tabel dan juga ada database. Dari sini contohnya tabelnya ada tabel user, tabel data sewa, tabel administrator, tabel transaksi pengembalian, tabel laporan, dan tabel transaksi penyewaan. Dan selainnya itu terdapat Visual Basic, di mana di sini kita menggunakan Visual Basic sebagai program yang akan kita kerjakan. Dan selanjutnya ini ada deployment diagram. Jadi kita bekerja di dalam Windows XP, Windows 7, dan Windows 8 sendiri, dan juga terdapat dua device. Yang satu adalah printer, dan yang satu lainnya adalah barcode scanner. Sekian presentasi kami. Kami harap Anda dapat mendapatkan sesuatu dari presentasi ini. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih.